Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Maulidia Indra Saputri dengan NIM 24121020 dari kelas 2A Prodi Sistem dan Teknologi Informasi dengan mata kuliah Arsitektur Komputer. Di sini saya akan menjelaskan sistem komputer unit masukan atau keluaran. Yang kedua yaitu menjelaskan prinsip dan teknik unit masukan atau keluaran, dan menjelaskan peralatan luar external device. Yang pertama yaitu sistem komputer unit masukan atau keluaran. Komponen utama sistem komputer meliputi CPU, memori primer dan sekunder, modul masukan keluaran, input-output device, serta sistem interkoneksi. Modul input atau output atau modul masukan atau keluaran merupakan peralatan antarmuka bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat periferal. Tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara periferal dan bus komputer. Piranti atau perangkat eksternal tidak langsung dihubungkan dengan bus sistem komputer disebabkan karena bervariasinya metode operasi piranti periferal, sehingga tidak praktis apabila sistem komputer harus menangani berbagai macam sistem operasi piranti periferal tersebut. Kecepatan transfer data piranti periferal umumnya lebih lambat daripada laju transfer data pada CPU maupun memori. Format data dan panjang data pada piranti periferal seringkali berbeda dengan CPU, sehingga perlu modul untuk menselaraskannya. Fungsi modul input atau output yaitu sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori melalui bus system. Fungsi utama lainnya dari modul ini adalah sebagai piranti antarmuka dengan peralatan periferal lainnya dengan menggunakan link data tertentu. Modul input atau output adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan perangkat luar serta pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU atau disebut juga antarmuka dengan perangkat eksternalnya untuk menjalankan fungsi-fungsi pengontrolan. Yang kedua yaitu prinsip dan teknik unit masukan atau keluaran. Modul input atau output mengalami berbagai macam perkembangan seiring dengan perkembangan berbagai jenis komputer. Namun, bagaimanapun kompleksitas suatu modul input atau output, struktur dari sistem ini masih terdapat kemiripan. Antarmuka modul input atau output ke CPU melalui bus sistem komputer terdapat 3 saluran yaitu saluran data, saluran alamat, serta saluran kontrol. Bagian terpenting dari modul ini adalah blok logika input atau output yang berhubungan dengan semua peralatan antarmuka periferal. Terdapat fungsi pengaturan dan switching pada blok. Terdapat 3 buah teknik operasi input atau output, yaitu yang pertama input atau output terprogram. Pada input atau output terprogram, data saling dipertukarkan antara CPU dan modul input atau output. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi input atau output kepada CPU secara langsung seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca atau tulis, dan monitoring perangkat. Input atau output terprogram mempunyai kelemahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu CPU akan menunggu sampai operasi input atau output selesai dilakukan modul input atau output sehingga akan membuang waktu. CPU lebih cepat proses operasinya. Yang kedua yaitu dalam teknik ini, modul input atau output tidak dapat melakukan interupsi pada CPU terhadap proses-proses yang diinstruksikan padanya. Yang ketiga yaitu seluruh proses merupakan tanggung jawab CPU sampai operasi lengkap dilaksanakan. Yang kedua yaitu interrupt driven input atau output. Pada teknik ini, proses pengaksesan dilakukan lebih optimal dengan tidak membuang-buang waktu. Prosesnya yang terjadi yaitu CPU mengeluarkan perintah input atau output pada modul input atau output. Bersamaan perintah input atau output dijalankan modul input atau output, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya.
Apabila modul input atau output telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan padanya, akan melakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Kendali perintah masih menjadi tanggung jawab CPU, baik pengambilan perintah dari memori maupun pelaksanaan isi perintah tersebut. CPU melakukan multitasking beberapa perintah sekaligus di mana tidak ada waktu tunggu bagi CPU yang membuat proses bisa lebih cepat. Cara kerjanya teknik interupsi di sisi modul input atau output yaitu modul input atau output menerima perintah, misal read. Modul input atau output melaksanakan perintah pembacaan dari peripheral dan meletakkan paket data ke register data modul input atau output. Modul mengeluarkan sinyal interupsi ke CPU melalui saluran kontrol. Modul menunggu datanya diminta CPU. Saat permintaan terjadi, modul meletakkan data pada bus data dan modul siap menerima perintah selanjutnya. Yang ketiga yaitu Direct Memory Access. Direct Memory Access atau akses memori langsung mampu mengatasi kelemahan yang terdapat pada interrupt driven dan programmed input atau output, di mana kedua teknik sebelumnya memerlukan intervensi CPU aktif dan memiliki transfer rate yang terbatas. Fungsi DMA adalah sebagai modul tambahan hardware pada sistem bus di mana controller DMA mengambil alih tugas dari CPU untuk penanganan input atau output. Cara kerja DMA menyesuaikan interupsi dari CPU pada saat CPU memberitahu DMA controller untuk melakukan tugas seperti membaca atau menulis data, mengetahui alamat perangkat, memulai alamat blok memori data, serta mencari tahu jumlah data yang akan ditransfer. Setelah CPU menginstruksikan perintah pada DMA controller, CPU melakukan pekerjaan lain dan DMA controller menangani pekerjaan yang berkenaan dengan instruksi yang diberikan CPU. Jika pekerjaan sudah selesai, maka DMA controller akan mengirimkan interupsi atau pesan pada CPU. Konfigurasi DMA terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu Single Bus Detected DMA Controller. Pada konfigurasi ini, setiap transfer menggunakan bus 2 kali, seperti perjalanan data dari input atau output ke DMA, lalu DMA ke memori, sehingga pada saat sistem bus digunakan 2 kali, maka kerja CPU juga ditunda 2 kali. Konfigurasi kedua disebut sebagai Single Bus Integrated DMA Controller. Pada konfigurasi ini, controller dapat mendukung lebih dari satu perangkat sehingga setiap terjadi perpindahan atau transfer data, maka sistem menggunakan bus hanya 1 kali seperti pemindahan data dari DMA ke memori. Jika sistem bus digunakan 1 kali, maka kinerja CPU juga ditunda 1 kali sehingga bisa dikatakan bahwa konfigurasi jenis ini lebih baik dari yang sebelumnya. Konfigurasi jenis ketiga yaitu Separate Input atau output bus atau sistem input output bus yang terpisah. Konfigurasi bus yang dibangun mendukung semua perangkat DMA yang aktif. Dalam kedua kasus ini, gambar 7.13.13b dan C, sistem bus digunakan secara bersama oleh modul DMA, prosesor dan memori. Namun pada praktiknya penggunaan jalur bus ini hanyalah untuk pertukaran data antara DMA dan memori. Selanjutnya yaitu peralatan luar atau external device. Input atau output pada arsitektur komputer mempunyai perangkat eksternal untuk melengkapinya. Perangkat eksternal menyediakan sarana pertukaran data. Perangkat eksternal yang terhubung ke sebuah modul input atau output sering disebut sebagai perangkat peripheral. Kita bisa membagi perangkat eksternal menjadi 3. Yang pertama yaitu human readable, berguna untuk komunikasi antara komputer dengan user. Yang kedua yaitu machine readable, berguna untuk berkomunikasi dengan perangkat lain. Yang ketiga yaitu communication, berguna untuk berkomunikasi dengan perangkat pengontrol. Contoh sederhana perangkat human readable yaitu video device yang dikeluarkan oleh monitor, serta juga printer yang menjadi output. Contoh perangkat sederhana perangkat machine
readable adalah magnetic disk dan tape system. Dalam perangkat keras hardware komputer terdapat 3 buah konsep perangkat keras, yakni alat input adalah alat-alat yang berfungsi memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contoh dari alat input antara lain keyboard, mouse, scanner, joystick, kamera digital, mikrofon, digitizer, touchscreen, touchpad, trackball, light pen, dan handycam. Alat pemroses adalah alat-alat yang berfungsi mengolah data ke dalam komputer setelah mengalami proses input. Contoh dari alat pemroses adalah prosesor. Alat output adalah alat-alat yang berfungsi mengeluarkan data-data yang berbentuk informasi. Contoh dari alat output adalah 1. Monitor, menampilkan display gambar, teks, simbol, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu printer, mencetak dokumen yang telah kita buat. Yang ketiga yaitu speaker, memunculkan suara yang dapat diinput lewat mikrofon atau MP3. Yang keempat yaitu proyektor, sama seperti monitor namun media proyektor dapat di dinding. Fungsi modul input atau output. Modul input atau output tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara periferal dan bus komputer. Ada beberapa alasan kenapa tidak langsung dihubungkan dengan bus komputer, yaitu yang pertama, bervariasinya metode operasi piranti periferal sehingga tidak praktis apabila sistem komputer harus menangani berbagai macam sistem operasi periferal tersebut. Yang kedua yaitu kecepatan transfer data piranti periferal umumnya lebih lambat daripada laju transfer data pada CPU. Yang ketiga yaitu format dan panjang data pada piranti periferal seringkali berbeda dengan CPU, sehingga perlu modul untuk menselaraskannya. Seperti yang awal dibahas yaitu dua fungsi utama dari modul input dan output. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.